Ya, Andi Musafir. Andi Musafir. Ya, siap. Oke, ya, silakan Andi Musafir. Penuhan Yesus atau penuhan anaknya Aminah? Saya menuhankan Allah, Bang. Allah. Gak ngaku juga mereka. Ya. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Abang ini kan selalu mengatakan Islam itu menuhankan Muhammad, padahal tidak. Bukan saya yang ngomong kalian menuhankan Muhammad. Mana kalian ini? Bang, menuhankan itu apa sih? Sebentar. Iya, dengar, tenang. Ya, kan? Kalau datang tenangin diri dulu ya, gini. Ya, apa menuhankan itu? Santai. Ya, menuhankan itu menyembah hanya yang esa Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kata-kata di dalam sholat Nabi Muhammad. Yang saya tanya menuhankan, bukan menuhankan Allah. Perbuatan menuhankan itu apa? Tuhan itu kan nggak nyambung lagi kan? Makanya berat teman-teman. Mereka ini nggak nyambung. Gini aja. Nyambungnya di mana? Yang saya tanya sama kamu apa? Apa itu Tuhan? Itu kan? Enggak, bukan itu. Intinya. Bukan itu, saya nggak nanya itu. Terus mau nanya apa, Bang? Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan mempertuhan? Ya, mempertuhankan itu menyembah. Menyembah, oke. Ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Menyembah yang menciptakan. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Mempertuhan hawa nafsu ketika ditanya ada atau enggak. Udah saya bilang teman-teman, mustahil seseorang itu waras di detik yang sama dia percaya apa kata Muhammad. Dengar. Tenang. Di sini tenangkan diri dulu. Pertanyaan saya begini. Adakah orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada. Ketika hawa nafsunya lebih ada. Tadi saya tanya sama kamu, apa itu mempertuhan? Kamu bilang menyembah, betul? Iya, menyembah. Berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu menyembah hawa nafsu. Iya, ketika hawa nafsunya itu lebih condong ketimbang diikuti. Tuhan. Iya. Oke, berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu adalah orang yang menyerahkan dirinya, kepatuhannya, ketundukannya, ketaklukannya kepada hawa nafsu gitu? Iya, makanya itu di dalam Islam. Oke, berarti dengan demikian mempertuhan adalah perbuatan menyerahkan dirinya, membuat dirinya takluk, patuh, tunduk terhadap sesuatu itu? Iya, terhadap nafsunya itu sendiri ketimbang Tuhan. Oke, baik. Kita tahan dulu di situ. Teman-teman jangan bosan-bosan ya, karena orang Islam ini banyak yang nggak sadar mereka mempertuhan Muhammad. Ini. Di sini pelawak yang ketika tenang, pelan, tenang. Ketika kamu boleh saya bicara nggak? Silahkan bicara. Oke. Ketika kamu menyerahkan diri kamu untuk patuh, takluk, tunduk mengikuti setan, berarti menurut bahasa Al-Quran, kamu di situ sudah mempertuhan setan, betul? Iya, jelas. Oke. Syirik namanya. Iya, oke. Ya. Ketika kamu patuh, takluk, tunduk menyerahkan diri kamu kepada Muhammad, berarti kamu mempertuhan Muhammad nggak? Beda lagi itu ceritanya. Kan mulai standar ganda kan? Sabar dulu. Sudah saya bilang mereka standar ganda. Dengar tenang. Ini dengar. Ini korma. Kalau korma saya masukin ke dalam, saya telan, namanya apa? Makan, betul? Ya, betul, makan. Oke. Kalau gelas saya gigit, saya masukin ke dalam, namanya makan nggak? Iya, makan juga tapi nggak bisa. Oke. Berarti
apapun objeknya, apapun bendanya, mau diganti apapun, selama itu perbuatan memasukkannya ke mulut, mengunyahnya, kemudian memasukkannya ke perut, disebut perbuatan itu adalah memakan. Setuju? Ya. Baik. Tadi sudah saya bilang sama kamu, perbuatan menyerahkan diri kamu untuk tahluk, tunduk, patuh, menyerahkan dirimu terhadap sesuatu, perbuatan itulah yang dimaksud mempertuhan. Setuju? Ya, setuju. Oke, apapun objeknya, mau diganti apapun, tetap perbuatan itu mempertuhan. Setuju? Setuju. Oke, ketika kamu menyerahkan diri kamu untuk tahluk, patuh, tunduk kepada setan, berarti kamu mempertuhan setan. Betul? Ya. Ketika kamu menyerahkan diri kamu untuk tahluk, patuh, tunduk kepada hawa nafsumu, berarti kamu mempertuhan hawa nafsumu. Betul? Betul. Lalu ketika kamu menyerahkan diri kamu untuk tahluk, patuh, tunduk kepada anaknya Aminah, berarti kamu mempertuhan anaknya Aminah. Betul? Stop. Beda. Stop. Kalau yang ini beda. Lain. Karena disinilah otak saya tidak berfungsi lagi. Betul? Inilah namanya framing. Framing. Saya tanya sama kamu, apakah kamu menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kamu kepada Muhammad? Gini. Tenang. Kamu menyerahkan ketundukan dan kepatuhanmu kepada Muhammad nggak? Iya, dengan ajarannya. Nah, berarti kamu mempertuhan Muhammad. Gini, Des, ya. Supaya Anda nggak kemana-mana, kan sudah ada dalilnya. Wa atiullah wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul itu iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, baik. Nabi Muhammad. Baik, saya kasih contoh lagi. Kita ngobatin pasien nih. Dengar. Kalau ada apel, tenang. Kalau ada apel kamu kunyah, kamu telan masuk ke dalam perut. Kita sudah sepakat itu namanya makan, betul? Ambil contoh, nggak usah. Tenang. Kalau ada apel, kamu makan, kamu kunyah, kamu masukkan ke dalam perut kamu, namanya makan, betul? Iya, namanya makan. Oke, kalau disuruh Allah namanya makan atau enggak itu namanya? Makan. Walaupun disuruh Allah, walaupun disuruh Udin, walaupun disuruh Joko, perbuatan itu didefinisikan dengan definisi yang sama, namanya memakan, betul? Gini, Dis, nggak usah terlalu panjang lebar, Dis. Udah, kamu berobat dulu sana, berobat dulu kamu sana. Kita lihat ada Ijat. Ya, Ijat, silahkan nyalakan kamera. Kamera ya, Bang, ya? Ya. Oh, gelap-gelapan, Bang. Gelap, Bang. Ya gak apa-apa lah, yang nampak gitu lah ya kan. Gak apa-apa. Kalau gelap-gelapan, nanti Anda jadi nabi kayak Muhammad. Kalau ngomong jangan asal-asalan, Bang. Kok asal-asalan? Ini pembahasannya apa? Kapan Muhammad jadi nabi? Kapan ya? Ketika umur 25 tahun. 25 Ayo. Oke, wahyu yang pertama kali diterima di kata Muhammad di mana? Di Gua Hira, bener nggak? Ya benar. Oh, di Gua Hira gelap apa terang? Ya tidak tahu, soalnya ceritanya. Tidak tahu. Nggak menjelaskan terang dan gelapnya, Bang. Kamu tahu gua nggak? Tahu pengertian gua nggak? Apa gua itu? Gua itu batu yang besar yang ada lubangnya itu, Bang. Ya gelap. Oke, kalau kamu masuk ke dalamnya gelap atau apa di situ? Ya gelap lah. Gelap. Makanya saya bilang jangan main gelap-gelapan, nanti dapat wahyu kayak Muhammad. Enggak gitu, Bang. Loh,
Kok di mana? Sebentar, fitnahnya di mana coba? Kalau ini bang, Sebentar, tenang dulu. Bang, Coba kita bahas tuntaskan dulu. Dengar, Bentar, Bang. tuntaskan dulu. Di mana fitnahnya saya coba? fitnahnya. Ya saya gak bilang fitnah bang, gitu bang. Gak fitnah. Berarti kalau sebentar. abang tanya, Betul atau tidak Muhammad mendapat wahyu ketika dia main gelap-gelapan? Bener gak? Yang bukan main gelap-gelapan. Oke, dia menerima wahyu di tempat yang gelap, betul nggak? Inna a'malu binniyah. Karena Sebentar. sesungguhnya Dia menerima wahyu di tempat yang gelap, betul nggak? Menerima wahyu itu tidak diukur dengan terang gelapnya bang, gitu bang. Nggak, dia pertama kali menerima wahyu di tempat yang gelap, betul atau salah? Gimana ya? Berat, saudara. Kalau itunya saya nggak tahu bang, soalnya saya itu nggak mendalami tentang Islam gitu bang. Kan sudah saya bilang, kalau kamu mendalami agama Islam, besok pagi kamu bangun, kamu akan telepon tukang loa. Halo, tukang loa, benar ini tukang loa? Iya, ada apa? Tolong besok ke rumah, angkat ini Al-Quran sama hadis saya dari rumah. Saya mau tanya bang. Tenang. Tadi kamu bilang kamu tidak mengerti agama Islam kan? Ngerti, cuman tidak. Ngerti, tadi nggak ngerti, sekarang ngerti. Ngerti bang, cuman tidak luas, tidak terlalu mendalami. Makanya gitu, saya bilang, alasan seseorang masih Islam karena nggak ngerti agama Islam. Kalau dia mengerti agama Islam, besok pagi dia bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Tadi Kamu kan nggak abang percaya tanya sama saya sih? Ya bang, ya. Ya bang, ya kan? Gimana? Abang tanya sama saya ya kan? Tanyanya gini loh. Kapan Nabi Muhammad diutus menjadi nabi ya kan ya? Sekarang saya tanya bang. Kapan dia menerima wahyu Yesus pertama kali? diutus menjadi Tuhan. Ayo. Kapan Yesus diutus menjadi Tuhan? Tadi kan abang nanyanya sama Kenapa saya. kamu nggak berani Sekarang bahas saya Muhammad? Nanyanya apa abang gitu. Gantian kalau ngomong bang. Kamu nggak berani bahas Muhammad? Hah? Kamu nggak berani bahas Muhammad? Berani, cuman kalau Kenapa kamu abangnya takut bahas Muhammad? Kalau abang nggak takut. Ya sudah, kapan Muhammad pertama menerima wahyu? Bang, gantian bang, jangan tanya terus menerus bang, gantian loh, jangan di. Gimana kamu mau bertanya orang? Kamu pernah baca Bible nggak? Ya nggak pernah, bukan kita. Terus ngapain kamu tanya sama saya soal Bible? Kamu aja baca nggak pernah? Saya tanya Bible sama kamu. Kamu bang. mau Kamu mendebat itu saya mendalami soal dengan Bible? Tenang. Bisa tenangin diri dulu? Bisa tenangin diri? Tenang, bos. Oke. Bos. Kamu ingin mendebat saya soal Bible? Kapan Yesus mengaku jadi Tuhan? Kan gitu. Kan saya tidak. Dengar dulu, tenang, belum Bang, selesai. Karena belum saya selesai. bertanya yang tidak Bisa tahu, tenang? bang. Bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Bisa bos. Oke. Kalau kamu mau mendebat saya soal Bible, setidak-tidaknya kamu pernah baca Bible. Baru kamu saya tanggapin. Kamu megang saja nggak pernah. Dengar dulu, belum selesai saya ngomong. Bang. Pernah megang Bible? Nggak pernah. Nyentuh Soalnya saya Bible tidak pernah yakin nggak? Nama Bible. Saya nggak tanya kamu yakin atau enggak. Kamu nyentuh Ya. Bible pernah nggak? Nggak pernah bang. Nggak pernah. Saya kasih kamu umpama. Saya kasih kamu sama umpama. Oke. Ada orang sekolahnya kedokteran. Oke. Terus ada di situ tukang jual apa cendol. Cendol. Dia nggak tahu tentang Nyambung ilmu ke kedokteran. cendol ya, nyambung ke Tenang cendol dulu, saya belum selesai. Tenang. Ada seorang ahli, ya, seorang dokter, dia ahli ilmu bedah. Habiskan waktunya 13 tahun baca buku ilmu tentang ilmu bedah. Ya kan? Ya. Ada tukang cendol di situ. Terus? Nggak pernah dia baca buku ilmu bedah, nggak tahu itu apa. Saya tanya sama kamu, mau nggak orang pakar ilmu bedah ini debat sama tukang cendol soal ilmu bedah? Ya tergantung dari tukang bedah. Iya, karena otaknya gini, kalau dia mau debat sama tukang cendol, berdebat soal ilmu bedah nih, otaknya dia begini. Kalau orangnya bodoh. Iya, saya juga nggak mau debat Bible sama orang nyentuh Bible aja nggak pernah. Kamu Saya baca mau Bible debat dulu, baru kamu kesini. Kamu pegang Saya Bible mau aja debat nggak pernah sama mau debat apa? Bible sama Iya. saya.
Gantian ya, gantian ya. Kalau saya mendebat Al-Quran, mendebat hadis, mendebat agama Islam, itu bidang saya. 13 tahun saya mendalaminya. Bentar bang. Mana kamu itu? Gantian kalau Kamu tanya aja ya. pegang Quran aja. Bentar bang, bentar. Baca bang. Arabnya doang. Bentar bang. Saya mau gabung sama abang, soalnya saya itu Islam bang. Kan abangnya Kristen, tadi ada versus Kristen sama Islam. Soalnya saya Islam, nyambung bang, kayak gitu bang. Oke. Masa kalau nggak pernah Diskusi baca antara Bible, Islam ya. dan Kristen. Oke. Kalau kamu pernah membaca Bible, kamu baca isinya, baru Kalau nggak kamu pernah? bisa mendebat saya soal Bible itu. Kalau nggak pernah gimana? Kamu kalau nggak pernah nonton bola, kamu bisa nggak ngomentarin pertandingan itu? Bentar. Jangan dicontohin ke bola bang, ya. Jangan pembahasannya. Kamu bisa nggak Saya mengomentari bukan Bang. sebuah sesuatu yang kamu nggak pernah tahu isinya? Saya tidak tahu isinya. Kamu kan ingin mendebat saya soal Bible, sementara kamu tidak tahu isi Bible itu apa. Saya bukan mau debat, saya hanya mau bertanya di sini bang. Mau mendalami apa itu Kristen, apa itu agama Islam gitu bang. Kamu itu bukan mau mendalami, kamu mau mendebat. Kecuali Mendebat. kamu betul-betul mau belajar, saya ajari. Ya belajar sama abang. Oke. Abangnya kan Kalau kamu hebat. mau belajar, saya kasih tahu kamu caranya. Gimana? Kamu pergi ke Gramedia. Ada Gramedia di sekitarmu? Nggak ada bang. Nggak ada Gramedia. Adanya ini bang loh. Nah, Masjid kamu bos. apa? Masjid, ada masjid. Iya, pantesan botol Ini, nggak Bang. punya Gramedia di situ. Kalau kamu pergi ke toko Gramedia, di situ ada jual yang namanya Alkitab. Kamu beli itu, kamu baca, baru kamu belajar tentang kekristenan. Abangnya tahu tentang Bible kan? Tahu kan? Jelas dong. Kalau abangnya tahu tentang Bible, Iya lah, disuruh ngapain saya beli, pegang- disuruh ini. pegang Bible? Kamu Kalau denger abang nggak sudah beri tahu, anu saya ya tadi, tinggal saran tanya, saya Bang. tadi? Ngapain beli Bible? Baca Al-Quran aja Ya nggak udah, apa. kamu ngapain belajar Kristen kalau begitu? Turun sana. Kamu ngapain kamu belajar Kristen? Yuk, silakan teman-teman. Teman-teman sekalian, saya itu sudah 13 tahun. Jam terbang saya udah panjang. Banyak orang Kristen buang-buang energi jelasin Bible ke kambing. Kalau kamu baru pertama kali, ya kamu menggebu-gebu, kamu mau menjelasin Kristen sama kambing, ya kamu laksanakan dulu. Kamu laksanakan dulu. Nanti kalau kamu udah tahu, baru kamu ke saya ngomong. Iya ya bang ya. Ternyata benar kata abang itu. Jangan lemparkan barang kudusmu, jangan lemparkan mutiaramu kepada hewan. Saya bisa mendeteksi kalau seseorang mau belajar betul-betul, kita beri dia pengajaran. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Muhammad Amri. Yo, Muhammad Amri. Ya, silakan Muhammad Amri. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera Muhammad Amri. Kameranya, kamera. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Ya, minum. Ya. Penuhan Yesus atau penuhan Muhammad, Bang? Penuhan Yesus dan penuhan Muhammad. Di KTP tertulis apa? Maksudnya? Di KTP tertulis apa, Bang? Muhammad. Di KTP tertulis Muhammad. Oh, maksud saya keyakinan Anda, keyakinan Anda. Oh, gitulah. Keyakinan saya ya Islam.
Islam. Berarti penuhan Muhammad. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Yang seperti tadilah ya kan. Agak deket ke sini, Bang. Nah, gimana? Yang seperti tadi itu kan Nabi Muhammad itu kan hanya utusan Allah. Ya, Itu kenapa kan kalian pertuhan dia? Kalau dibilang Tuhan ya pasti ada Tuhan. Saya nggak bilang Muhammad tuh Tuhan pencipta langit dan bumi, nggak. Kenapa kalian mempertuhankan Muhammad, anaknya Aminah itu, yang bukan pencipta langit dan bumi itu, kenapa? Karena gini, kami bukan mempertuhankan Muhammad, itu kan kami Rasul kami. Bang, ada nggak orang yang mempertuhan setan? Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Banyak. Banyak. Orang yang mempertuhan hawa nafsunya itu orang-orang yang seperti apa? Yang ya seperti apa ya dibilang ya, yang mempernafsukan. Bingung kan? Ya belajar dulu sana. Nanti kalau udah berilmu kesini lagi. Mereka nggak sadar-sadar. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Ada siapa ini ya? Kita kasih naik. Ada Agung, SH, SPD, MPD, sepeda motor. Agung, SH, sepeda motor, moped. Selamat malam, Abang Idis. Selamat malam Bang, silakan nyalakan kamera Bang. Ini kok titel Abang panjang kali Bang. Ada SH, SPD. SPD ini sepeda motor atau gimana? Sarjana Pendidikan Dasar. Oh, sarjana pendidikan dasar. Kalau MPD? Menteri Pendidikan Dasar. Menteri Pendidikan Dasar. Saya tanya dulu, ini Abang ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Penuhan Yesus sama penuhan Muhammad. Bukan dua-duanya. Di KTP tertulis agama apa Bang? Islam. Islam. Gimana? Saya mau tanya dulu, Anda ini benar-benar berpendidikan sarjana? Oh ya tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Kan udah saya bilang teman-teman. Ya, dari cara-caranya ngomong itu udah kelihatan teman-teman. Tiada dia ini berpengetahuan dan tiadalah dia ini berpendidikan. Gimana? Apa mau Anda bahas Bang? Apa mau Anda bahas? Title Anda Itu saja tadi sudah gadungan loh. Biarlah Muhammad saja yang jadi nabi-nabian. Anda jangan jadi SH-SH-an. Itu tadi temanya apa tadi? Muhammad Durok. Aduh, Slim, ayo Slim, jangan main nabi-nabian. Slim, ayo Slim, jangan main Tuhan-Tuhanan. Nanti kalau main nabi-nabian, pikiran pusing tidak karuan. Kencing onta, akhirnya diminum juga. Aduh, susah. Kamu ini main SH-SH-an. Sebentar kemarin sudah main Tuhan-Tuhanan, main nabi-nabian, sekarang main SH-SH-an tuh gimana? Maksud Anda ini apa? Ya kan cuma nama doang. Iya, kenapa Anda main SH-SH-an? Tujuannya biar ngapa? Biar dinaikin. Kemarin nggak dinaik-naikin kok. Saya itu sudah lelah berbicara dengan orang yang dia itu pendidikannya kurang. Saya pengen mengundang intelek muslim yang naik ke sini.
Ya, Jadi kasihlah dulu kesempatan kepada mereka. Bukan saya nggak mau naikkan, Bang. Saya naikkan Muslim yang berpendidikan, yang punya latar belakang pengetahuan tentang agama Islam, gitu loh. Ya, kasih kesempatan dulu kepada mereka ya. Bentar dulu, tema tadi lah. Foto profilmu Binaraga, aslinya Binarangka. Anda ini loh, selalu bohong semua isinya. Title SPD, sarjana pendidikan, nggak taunya sepeda motor. Foto profil Binaraga, aslinya Binarangka. Ya kalau dibawa dulu lah sana lah. Pusing saya ngomong sama kamu. Nanti dulu. Susah. Ayo teman-teman yang serius dulu, yuk. Bercanda terus kita nih jadinya kan. Mana mau serius juga ini. Paku Bumi. Ini ada lagi Paku Bumi. Waktu saya zaman kecil, saya taunya itu Paku Banten. Ini Paku Bumi nih. Ya Paku Bumi, silakan nyalakan kamera. Dulu kan saya kalau masih SMP kan suka ledek-ledekan. Kamu berani nggak? Saya pencak silat sama saya. Saya Paku Banten kata dia. Saya bilang, kamu Paku Banten, saya Paku Payung. Ayo gitu. Halo, opotis. Paku Banten lawan Paku Payung. Oke, Paku Payung. Oh, Paku Bumi. Sorry, Paku Bumi. Penuhan Yesus atau penuhan Muhammad, Bang? Salah. Jangan salah menyebut kata Tuhan loh. Salah. Saya tidak menyebutkan Muhammad loh. Baik, oke, di KTP tertulis apa, Bang? Keyakinan Anda? Islam. Berarti penuhan Muhammad. Oh tidak. Jangan salah kamu. Kok Saya tidak? tidak menuhankan Muhammad loh. Emang menuhankan itu apa? Tuh, menuhankan di alam junjungan. Enggak, Junjungan yang paling mempertuhan itu tinggi. apa sih? Tuhan adalah Tuhan Allah. adalah mempertuhan. Apa mempertuhan itu? Salah, tidak, bukan Tuhan, tapi Nabi. Bukan Tuhan. Tuhan, gitu. Oke, Bang, ada nggak orang yang mempertuhan manusia? Ada. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada. Mempertuhan itu apa kalau gitu? Mempertuhan adalah junjungan yang dianut. Adalah junjungan. Muhammad junjunganmu nggak? Iya, junjunganku. Berarti Tapi mempertuhan tidak Muhammad nggak? menuhankan. Saya tidak menuhankan. Kan pusing kan? Pusing. Jangan salah dulu. Saya tidak. Oke, gini aja dah, gini. Ada ya orang yang mempertuhan manusia lainnya ya? Muhammad manusia nggak? Manusia. Oke, berarti ada kemungkinan nggak Muhammad itu dipertuhan? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Muhammad manusia? Muhammad manusia? Kalau manusia mungkin dipertuhan? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin, tadi mungkin, sekarang mungkin. Sudah saya bilang teman-teman, siapin bodrek banyak. Oh enggak, jangan bodrek. Saya kopi, bukan bodrek. Kalau ngomong sama mereka siapin bodrek banyak. Oke Bang, dibawa dulu ya. Saya nyari muslim yang waras dulu. Aduh. Oke, kita lanjut kembali. Ada Lim Si Hombing. Wah, Lim Si Hombing. Oh, ini kayaknya udah nih campur-campur nih. Halo Lim Si Hombing. Halo Lim Si Hombing. Lim Si Hombing. Di gereja ada pastor kan berkhotbah. Saya ini marga saya Cinaga katanya. Cinaga. Ya silakan Lim Si Hombing. Tidak mau berbicara. Jadi ada orang merantau ke Sumatera Utara ceritanya, ya kan? Terus dikasih marganya Cinaga. Nah, halo Lim Si Hombing.
Oke lah, kita kasih turun ya. Kita kasih turun. Sudah kita kasih naik, tapi tidak dia bicara, tidak dia sambut, jadi kita turunkan. Oke, kita kasih naik lagi. Ada ini dia wonge dewek iki ya. Ya, wonge dewek. Silahkan nyalakan kamera nih. Kisrun iki jenenge iki Kisrun. Ya, Kisrun. Kisrun. Kepriwek, kabare iki kepriwek. Yang dewek. Ini mereka. Kepriwek kabare. Kabare apik. Apik. Ya, silakan. Mau membahas apa? Karpe. Wis nyimak dari tadi atau gimana? Lumayan. Wis berapa menit? Ya, 10 menitan lah. 10 menitan. Ya, tema apa? Mau melanjutkan tema yang mana? Boleh, terserah. Karpe. Karpe terus dari tadi. Ini kita tadi sedang membahas mengenai umat Islam yang mempertuhan Muhammad. Terus? Nah, mempertuhan itu apa? Mempertuhan. Ya mengikuti. Ya. Kamu mengikuti Muhammad apa tidak? Iya. Berarti mempertuhan Muhammad. Enggak. Nah, kan mulai. Mempertuhan apa? Ya mengikuti. Kamu mengikuti Muhammad. Iya, berarti mempertuhan Muhammad. Ya tidak. Ya kepriwet to son. Boleh nanya enggak? Tadi suruh bahas apa? Sekarang nanya lagi gimana sih son Kisrun. Kepriwet to Srun. Gimana? Apa ya, kok maksa banget kalau Muhammad itu Tuhan gitu loh. Yang bilang bahwa Muhammad pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi siapa? Muhammad Ya, itu enggak, manusia biasa, anaknya Aminah, bahkan sudah meninggal di kuburan. Yang saya tanya, kenapa kalian pertuhan dia? Oh, berarti bukan istilah Tuhan itu Bapa gitu. Ya. Coba, ada nggak di dalam Quran orang-orang yang mempertuhankan manusia? Ya ada. Oke, ada nggak di dalam Quran orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada. Ketika orang mempertuhan hawa nafsu, apakah dia menganggap hawa nafsu pencipta? Ya bukan lah. Apakah dia begini-begini kepada hawa nafsuku gitu, begitu? Bukan. Terus gimana? Mereka menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, betul? Iya, cuma mereka takluk, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsunya, betul? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Maksudnya takluk, mengikuti. Kalian mempertaklukkan diri, takluk, taat, tunduk, mengikuti Muhammad nggak? Iya. Iya, berarti kamu mempertuhan dia. Ya belum tentu. Enggak. Oke, kalau orang yang menaklukkan diri, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, berarti mempertuhan hawa nafsu nggak? Iya, mempertuhan, cuman kan bukan mempertuhan istilahnya dalam Kristen itu Bapak gitu. Iya kan? Ojo ngeles. Lah kepriwek son nyong iki wis entek energine iki son. Nyong wis entek wedang pira ki son ngomong karo kowe malah pusing wae nyong iki lho. Iki wedange wis 11. Iki wedange wis entek iki son kepriwek son. Ya aku mau nanya juga nih, Bang. Gimana? Kalau abang memaksa aku suruh mempertuhankan Muhammad, berarti saya tidak memaksa. Ya, memaksa saya namanya. itu hanya membacakan yang tertulis di dalam Quran seperti apa. Mempertuhan yang dimaksud Al-Quran itu adalah perbuatan seseorang di mana seseorang itu menundukkan, menaklukkan dirinya kepada sesuatu.
Iya, tapi Nah, Islam, kalian itu menundukkan dan menaklukkan diri kalian kepada anaknya Aminah. beda sama kamu, anaknya Maryam juga beda, Maria. Kami masalahnya mengakui saya menuhankan Yesus. Artinya saya membuat diri saya hidup di dalam suatu keadaan takluk, patuh, tunduk kepada Yesus. Sehingga saya mengikuti perintah-perintah Yesus. Saya menjalankan apa yang diperintahkan Dia. Ketika saya tidak mematuhi Yesus, ketika saya melawan Yesus, saya tidak menjadikan Dia yang mengendalikan diri saya, berarti saya tidak menjadikan Dia Tuhan saya. Saya jadikan Dia musuh saya ketika saya tidak patuh sama Dia. Tapi kalau saya mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan saya, artinya Yesus itu berdaulat, bertahta, memerintah saya. Itu maksudnya mempertuhan itu. Begitu juga orang yang mempertuhan setan adalah orang-orang yang menjadikan setan itu bertahta di hatinya, berdaulat di dalam dirinya, mengendalikan dia. Itu maksud mempertuhan itu. Iya. Berarti Mempertuhan tuh bukan di mulut, kamu Tuhan, udah. Bukan gitu. Mempertuhan itu membuat sesuatu itu menjadikan dirimu itu dikendalikan oleh Dia. Paham nyong? Paham ora? Paham ora? Paham, Nyong. Paham. Nah, berarti Oten kamu berapa? mempertuhan Muhammad, betul? Tuhan Oten berapa emang? Nah, mulai. Bukan mulai. Masih bertanya tentang Tuhan. Makanya saya bilang teman-teman, Muslim itu, hidup seorang Muslim itu dikendalikan oleh anaknya Aminah. Apa bukti bahwa kalau menjadi Muslim itu dikendalikan oleh anaknya Aminah? Satu, pagi-pagi dia ambil air, hirup air 3 kali, hembuskan. Kenapa orang Muslim kayak begitu? Kenapa kamu melangkahkan kakimu, ngambil air wudhu itu, hampir hirup-hirup, kenapa? Jangan loncat, bahas masih Tuhan. Karena kamu sedang dikontrol sama Muhammad yang di kuburan itu. Habis itu kamu kalau punya duit, pergi kemana? Pergi ke Arab. Nih sana main lempar-lemparan batu. Nah, lempar-lemparan batu. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Karena Muhammad yang ada di kuburan itu bertahta mengendalikan kamu. Hei, uangnya dewek. Sudah punya uang berapa nyongnya dewek? Berangkat kowe ke Arab, berangkat ke Arab. Lempar-lemparan batu kena. Nah, cium-ciuman batu kena. Itu karena hidup kamu sudah dikendalikan oleh anaknya Aminah. Makanya saya bilang 2025 ganti Tuhan. Ganti Tuhanmu, jangan Muhammad lagi. Ganti Yesus. Iya, ganti Yesus Tuhanmu. Kalau Tuhanmu Yesus, kamu tidak akan lagi ambil air, sedot air. Gak akan lagi. Kamu gak akan lagi ngabisin duitmu pergi ke Arab. Kamu gak akan lagi cium-cium batu. Kamu gak akan lagi ngerusakin orang, ganggu orang lagi. Ini matahin salib. Itu karena kamu sudah menjadikan Muhammad berdaulat di hatimu. Menjadikan dia sebagai raja di hatimu itu, memerintah kamu. Segala-galanya dia bagimu. Harus kamu cintai lebih dari apapun. Harus kamu utamakan. Betul nggak? Betul. Iya, makanya kamu itu mempertuhan Muhammad. Kamu harus mencintai dia lebih dari apapun. Mengutamakan dia lebih dari nyawamu sendiri, bahkan harus kamu utamakan dia. Itu bukti bahwa kamu mendewakan, mentuhankan anaknya Aminah. Jadi sabar ya. Jadi udah sadar Sonya. Sekarang wis sadar. Wis sadar. Ya sudah, kalau wis sadar, sekarang kamu boleh membagikan kesadaran kamu ini kepada keluarga, teman terdekat, dan lain sebagainya. Supaya mereka juga seperti kamu tersadarkan. Oke? Oke, terima kasih.
Selamat malam. Kepriwek to son. Ini standar ganda teman-teman, standar ganda. Ya. Ketika mereka berbicara tentang Muhammad, disitulah akal mereka digadaikan ke tukang loak. Iya. Ayo silakan. Apa muslim yang berani naik ke sini, kita diskusi dengan diskusi yang sehat. Pakai akal sehat. Yuk. Kita undang ada FR Pali. FR Pali. Sadar-sadar mereka ini mempertuhan Muhammad. Oke, FR Pali. Aduh, lagi kamera nih bagus apa enggak nih sinyalnya? Bingung juga ini. Gelap. Gelap FR Pali. Udah sinyal aku jelek. Oke, baik, karena gelap teman-teman kita turunkan ya. Bagus. Baik, kita lanjutkan. Ada Nirma 99. Nirma. Iya, Nirma 99. Iya, salam Kak. Silakan nyalakan kamera. Ini, aduh Ustaz, saya ini Kristen. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Apa Anda mau diskusi antara Islam dan Kristen dengan saya? Oh ya, maaf Kak. Lalu Anda kesini mau ngapain? Nah kan, nah giliran saya gitu kan, nanti atit hati marah. Giliran saya kasih tahu jangan naik, tidak dengar. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku di dalam Tuhan Yesus, teman-teman, tolong kalau Anda Kristen jangan ngajukan permintaan naik, itu ya. Ini kan lihat ini judulnya ini, diskusi Islam lawan Kristen. Kenapa Anda naik? Gitu ya. Yuk teman-teman ya, baca judulnya. Teman-teman, kalau ada sebuah forum, itu dilihat dulu lagi bahas apa. Jangan tahu-tahu nimbrung aja. Ya. Dengar dulu, ini lagi bahas apa gitu, baru Anda naik, ya. Kalau Anda sudah tidak punya lagi, nggak tahan lagi begitu pengen, partisipasi, supaya ada andilnya, ya. Anda tahu nggak andil? Nanti nggak tahu lagi andil itu apa. Kalau Anda ingin ikut berpartisipasi, ingin ada sumbangsi kalian, atau andil itu ikut serta ya, ikut serta teman-teman, bukan dengan cara mengajukan permintaan naik. Caranya itu sederhana saja. Follow akun saya yang asli. Awas, kalau akun yang palsu, akun yang bodong di unfollow saja. Tuh. Kemudian tap layar, bagikan ketika saya siaran, seperti itu. Share gitu ya kepada teman-teman yang kalian anggap perlu menonton. Atau kalau teman-teman punya berkat berlebih, berkeekonomian cukup, banyak yang bilang kepada saya, nggak apa-apa bang, orang-orang nggak, teman-teman, saya itu hanya meinikan saja yang berkecukupan. Kalau Anda kehidupan ekonominya tidak berkecukupan, saya larang keras kalian untuk berpartisipasi mensupport, nggak boleh. Cukup yang berekonomi mampu saja. Kalau kalian punya berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport dengan cara lihat, mampir ke profil saya di situ. Awas akun palsu, karena nanti video ini bisa dipotong sama orang, ditempelin di akun palsu, terus dia jualan kacamata. Video saya itu dipotong, kemudian dia pakai untuk jualan kacamata. Itu banyak seperti akun-akun bodong. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat Edis TV, tetapi dia itu kalau siaran bukan asli begini, rekaman yang diputar-putar, video-video yang direkam-rekam, itu adalah akun palsu.
Nih saya tunjukkan ya bagaimana contoh-contohnya. Ini saya kasih tahu. Ini harus saya kasih tahu teman-teman. Karena kalau nggak saya kasih tahu saja sering saja masih lupa, apalagi nggak saya kasih tahu. Ya, saya kasih tunjuk teman-teman bagaimana akun-akun palsu itu melakukan tipuan dengan membawa-bawa nama saya ya. Bentar ya. Nih, saya tunjukkan akunnya, sabar. Saya menunjukkan akunnya dulu. Sabar ya teman-teman ya. Sabar. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh akun-akun palsu yang memanfaatkan atau memotong-motong video saya untuk mereka mencari keuntungan nih. Nih ya, saya kasih contoh nih. Tunjukkan dulu ya. Nah, ini akun palsu. Lihat ya. Ini contoh akun palsunya ini. Nah, dia potong video saya untuk jualan kacamata. Perhatikan ini. Nih. Jadi teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk support ya pendirian Rumah Apologet itu. Makanya teman-teman banyak juga yang nonton ini. Udah nonton sekian lama, tapi tetap mereka tidak pernah mensupport sama sekali, teman-teman. Jadi teman-teman, jangan lupa. Bayangkan, video saya dipotong oleh dia, lalu ditulis support Rumah Apologet di keranjang kuning nih untuk membeli kacamatanya dia. Nah, ini akun palsu nih, akun bodong nih. Nah, bayangin 33.000 orang tuh. Nah, 33.000 orang. Jadi teman-teman, saya tidak pernah yang namanya jualan kacamata, jualan apapun di TikTok. Saya tidak pernah. Saya bukan TikTok affiliate ya, saya nggak pernah jualan. Ini teman-teman ini videonya selalu dibegitukan. Nih, setiap video saya selalu dibegitukan sama dia. Ini contoh-contoh orang-orang yang telah memotong-motong video saya kemudian untuk menipu orang. Belum lagi yang inbox. Nanti bentar lagi dia inbox sama kalian. Nah, makanya teman-teman pastikan Anda memfollow akun asli ya. Ini akun palsu ini. Dan akun palsu itu jumlahnya banyak sekali teman-teman. Ya, lebih dari 160 jumlahnya. Lebih dari 160 akun bodong. Ya. Jadi teman-teman itu ya. Itu pun nanti video saya itu dipotong lagi tuh sama dia itu. Dari korban berikutnya. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman betul-betul bijak, betul-betul mengerti, teman-teman bisa membedakan akun asli dan akun palsu saya ya. Seperti itu teman-teman. Yang buat itu biasanya muslim-muslim. Karena ada akun Edis TV palsu, kemudian dia inbox orang begitu. Dan ada orang yang mengirim itu. Namanya Jibril Maulana itu. Jadi kalau kalian ingin mensupport Edis TV, kalau namanya nggak muncul Edis, udah pasti 100% palsu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini juga contoh-contoh nih. Ini Edis TV juga. Edis TV ya kan. Jadi banyak ini akun bodong. Coba saya mau ngobrol dulu dengan Edis TV KW. Ya, halo Edis TV KW. Halo? Halo? Kan terdiam kan? Ini contoh-contoh teman-teman. Saya tidak tahu kenapa kalian tidak bikin akun sendiri begitu loh. Video saya kan nggak masalah, tapi namanya nama kalian kenapa?
Saya sedang berusaha, teman-teman. Nah, ini contoh-contoh seperti ini, teman-teman. Akun-akun kayak begini, contoh-contoh. Dan banyak sekali jumlahnya. Edis-edis TV palsu itu banyak sekali. Jadi teman-teman, akun asli saya itu cuma ada 2 ya, teman-teman ya. Nah, nanti ini bisa dipotong sama dia nih, dipotong. Terus sama dia di-upload. Tuh, teman. Nah, akhirnya kalian bisa follow dia. Oke lah ya. Saya turunkan ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi saya terus-menerus mengatakan tentang banyaknya akun-akun palsu Edis TV karena yang tertipu itu sudah banyak. Kemarin sudah ada yang marah-marah bahkan sama saya. Dia ditipu sama Jibril Maulana, dia marah-marahnya sama saya. Seperti itu ya. Di Facebook juga nggak punya saya. Instagram juga nggak punya. Ya. Oke, kita kasih naik ada Win. Kejang. Ya, Win, silakan. Ya, silakan Win. Halo Win. Halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Baik, saya turunkan ya. Ya, karena sudah jam 11 malam teman-teman waktu Indonesia Barat, sementara Indonesia Tengah udah jam 12, Indonesia Timur sudah jam ya. Sudah jam 1 ya Indonesia Timur ya. Jadi mungkin kita rehat dulu ya. Gimana teman-teman? Rehat ya. Rehat. Iya, rehat dulu ya. Masih bilang lanjut. Yang ngomong lanjut, tandanya tidak pernah kolek. Teman-teman, kita rehat dulu ya. Rehat ya. Oke lah, rehat dulu lah teman-teman. Kasian lah, saya udah ngomong berapa jam ini? Saya sudah ngomong hampir 4 jam. 4 jam itu kalau kerja itu udah waktunya rehat. Ya, rehat ya. Oke ya, rehat ya. Teman-teman, sebelum kita rehat, sebelum kita tutup, sekali lagi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, kita sedang mendirikan rumah Apologet di sini. Teman-teman bisa mensupport ya. Saya balikan dulu saja biar nggak ketutup. Ya, teman-teman bisa mensupport saya di yang tertera di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot biar teman-teman tidak kehilangan kontaknya. Teman-teman sekali lagi ya, kalau teman-teman ingin mensupport, sekali lagi ya, kalau teman-teman ingin mensupport itu tidak muncul nama Edis, maka itu palsu ya. Karena Edis itu nama asli saya teman-teman. Kayaknya di Indonesia ini yang bernama Edis itu paling cuma 2 orang. Ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mensupport, hati-hati, banyak juga akun-akun palsu, banyak akun-akun yang meniru-niru dan lain sebagainya. Terus-menerus saya ingatkan. Dan lain sebagainya, terus-menerus saya ingatkan. Per hari ini itu sudah hampir 500.000 tuh, udah 499, hampir 500.000. Sebentar lagi kita masuk ke 500.000 followers ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan ikut lihat followersnya berapa. Kalau followersnya di bawah 500.000 atau masih jauh dari 500.000 berarti itu akun palsu. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Support pendirian rumah Apologet ya, supaya kita bisa berapologet ke depannya dengan tenang seperti itu ya. Karena kita Pak Agus Ibrahim, makasih Bang, makasih. Ya, saya rasa itu saja teman-teman. Kita sudahi dulu acara kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.